Elshinta News and Talk. Selamat siang Pak Suhadi. Selamat siang. Pak Suhadi ini kalau menyoroti, ya siang juga Pak Suhadi. Pak Suhadi ini kalau mencoroti soal ini maksudnya soal pengunduran diri Nanik SDyang ya, dan digantikan dengan Wamentan Sudaryono. Bagaimana mencermati pergantian pimpinan BGN ini, Pak Suhadi? Ya, ini tentunya kita menyambut baik ya, mengapresiasi. Karena barangkali mengundurkan diri ini kan sikap yang jarang terjadi di Indonesia. Biasanya ditangkap dulu baru mengundurkan diri gitu ya. Tapi ini mengundurkan diri. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan keterangan yang disampaikan ke media massa ya, Kepala BGN Nanik SDyang ini memang kesehatan, bukan karena ada faktor hukum. Walaupun sebetulnya indikasinya dugaan saya ke sana gitu. Karena pada waktu kejadian itu beliau adalah orang yang sangat juga berperan berkaitan dengan masalah BGN yang bermasalah itu ya. Nah terus juga dengan penggantinya yang ada sekarang ya, Pak Sudaryono ya bermasalah. Betul. Kita ucapin selamat dan selamat bekerja, dan tentunya juga program makan gizi makan gizi gratis ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik ya, tentunya terus berlanjut sampai dengan 2029 itu. Baik Pak Suhadi, ini kan terkait dengan pertimbangan yang menggantikan Pak Wamentan ini akan menjadi kepala BGN, Pak Sudaryono. Yeah. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, mungkin pertimbangan utama pemerintah apa sih untuk memilih Pak Sudaryono ya? Dari rekam jejaknya kan beliau juga sebagai wakil Menteri Pertanian juga. Yeah. Pak Suhadi. Ya, kan kalau dilihat seperti ini kan semangat Pak Prabowo dalam rangka menuntaskan masalah-masalah dugaan korupsi yang ada di BGN ini ya, itu tentunya juga kan pertimbangannya sangat rasional. Ya, mungkin karena ya Pak Sudaryono ini pernah menjabat sebagai wamen, wakil menteri ya di Kementerian Pertanian, dan tentunya juga ada track record yang sudah dilihat di situ. Apa track recordnya? Tentunya juga baik kan kerjanya. Kalau memang itu baik dipandang, barangkali ya ini nanti bisa selaras dengan program-program yang memang dimaui oleh Presiden ya, bagaimana PGN ini bisa berjalan dengan baik, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, walaupun memang pekerjaan yang sebelumnya ini kan menimbulkan masalah, dan tentunya kita berharap itu bukan masalah lagi yang terjadi, tapi perbaikan-perbaikan yang sangat substantif berkaitan dengan pelaksanaan daripada program tersebut gitu. Pak Suhadi, kalau melihat rekam jejak ya Pak Sudaryono ini selama menjabat sebagai wakil Menteri Pertanian menjadi pertimbangan hingga menjadi BGN ini, bagaimana Pak Suhadi? Ya memang sih kalau dilihat apakah ada hubungannya, karena kan pertanian dengan BGN ini kan sebetulnya juga memang agak-agak berbeda ya. Karena kalau pertanian kan mengolah berkaitan dengan masalah barangkali pupuk, terus juga petani dan lain sebagainya, kok dilarikan ke sini. Barangkali juga saya pernah bicara, ini kan yang namanya makan gizi gratis ini kan bukan sesuatu yang sulit kan, ya nggak juga harus ahli gizi katanya seperti yang didengung-dengungkan orang. Karena kan sebetulnya kan memang polanya sederhana gitu kan, ya bagaimana tercukupinya kebutuhan gizi itu, terus kemudian juga biaya yang sederhana ini bisa dikelola dengan baik. Kan sebetulnya orang-orang yang memahami seperti ini memang bisa melakukan itu, kan tentunya juga bisa dilakukan diberikan tugas untuk menyangkut masalah itu gitu. Jadi nggak perlu juga ini harus ahli gizi dan lain sebagainya. Ya memang tadi saya katakan orang bertanya kok dari pertanian larinya ke masalah makanan gitu kan. Ini yang menjadi barangkali sorotan dari banyak orang. Tapi sekali lagi Presiden dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, saya yakin beliau tidak hanya asal memilih, tapi juga sudah cukup pertimbangan-pertimbangannya. Nah karena memang ini juga bermasalah, barangkali juga Pak Sudaryono ini sudah ditanyakan, gimana mampu enggak? Terus bagaimana programnya? Bagaimana pemberian makan gizi gratis ini bisa berjalan dan lain sebagainya. Terus apa solusinya? Barangkali Presiden udah juga mengarah ke sana gitu kan.
Nah, karena dilihat mungkin dari beberapa aspek pemikiran dianggap mampu, ya bisa diterapkan gitu. Sekali lagi, kan ini bukan berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya sangat krusial ya, berkaitan dengan masalah pemberian makan gizi gratis ini. Karena kan kalau kita lihat juga kan telur itu kan nggak perlu dikelola lagi gitu kan. Nasi kan juga nggak perlu dimacem-macemin lagi ya. Nasi dimasak, telur ya direbus misalnya gitu kan. Pisang ya diambil, dipetik, kalau matang ditaruh di situ gitu kan. Sederhana gitu. Jadi jangan juga ini dilebih-lebihkan ya, apa yang disemangati oleh Presiden. Wah, kok bukan ahli gizi dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, polanya sederhana gitu. Bukannya mengelola daging menjadi steak yang enak, yang bermutu, nggak begitu juga gitu. Itu aja pertimbangan saya. Berarti kalau menurut Pak Suhadi, pengalaman dan kemampuan Pak Sudaryono ini relevan ya Pak ya untuk menghadapi tantangan BGN ya? Ya, BG saya sendiri. juga seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, relevan. Relevannya ya itu tadi, ada kesanggupan dari beliau dan beliau juga bisa mencermati bagaimana ke depan program-program ini bisa dilanjutkan gitu. Apalagi kan kita juga dengar nih, nanti bukan hanya berkaitan masalah dapur ya, tapi nanti skala prioritas juga akan bekerja sama dengan kantin-kantin sekolah. Dan kalau itu yang terjadi kan bukan lagi masalah bagaimana menyajikan menu, tapi bagaimana kerjasama itu bisa terjalin gitu. Cuma sekali lagi, walaupun kerjasama tentunya juga kan, kalau memang nanti memang kantin-kantin sekolah itu dimanfaatkan atau orang tua itu dimanfaatkan untuk bagaimana kelangsungan program ini ya, itu tentunya juga harus ada pengawasan gitu, pengawasan yang benar. Karena jangan sampai nanti pisangnya udah dipotong 3, telurnya udah dibelah 3, kan repot dong kalau seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi ini sebetulnya pola yang sederhana yang nggak perlu kita neko-neko melihat siapa yang ada di situ, tapi yang punya skill bagaimana mengelola ini dengan baik. Uang yang dikeluarkan memang juga penyampaian itu tepat sasaran ya, memang diberikannya juga untuk kepentingan murid dan lain sebagainya. Dan kalau itu bisa dilakukan ya saya pikir semua bisa jalan kok. Baik Pak Suhadi. Pak Suhadi, ini ada juga beberapa komentar yang masuk via TikTok kami. Kami juga live TikTok Pak Suhadi, saya bacakan. Ya, silakan. Dari akun Pak Fajar Timur, katanya seperti ini. Enggak usah dikasih kata-kata gratis lah Pak. Masalahnya itu kan uang rakyat ya, dari pajak rakyat untuk rakyat. Program MBG ini kan bukan memerlukan dukungan untuk pemerintah, tapi perlu dikritisi dari rakyat. Silakan ditanggapi Pak Suhadi. Ya, memang betul Pak ya. Karena kalau kita lihat anggaran ini kan diambilnya dari APBN. Kalau kita bicara dengan APBN berarti kan uangnya dari rakyat, ya. Jadi kalau uang dari rakyat terus diberikan kepada rakyat, anak-anak sekolah dalam kaitan ini, ya sebetulnya memang bukan makan gizi gratis, bukan, ya kan? Ya makan yang diberikan pemerintah gitu. Cuma kan kalau dikatakan seperti itu, kan ini cuma penamaan Pak. Jadi pemerintah juga tentunya kan bukan kemudian asal mengucap hal-hal tersebut gitu ya, tapi ada akronim yang memang bisa disampaikan bahwa ini nggak perlu beli dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak kata gratis nanti orang juga jadi salah lagi ya, terus penyalurannya juga jadi repot. Tapi kalau udah dikatakan gratis, walaupun kita tahu sebetulnya ya nggak gratis, orang diberikannya kepada rakyatnya juga kok gitu. Cuman ya itu tadi akan menjadi multitafsir kalau nggak ada gratisnya gitu. Tapi kalau udah ada kata gratis, orang udah nggak bisa lagi menafsirkan pemberian makan gizi gratis ini bagian daripada yang nggak perlu dibayar, bagian yang memang diberikan cuma-cuma gitu. Baik Pak Suhadi, juga telepon dari pendengar Elsinta yang ingin bergabung via talk kali ini. Saya sapa dulu ya Pak Suhadi ya, nanti juga bisa ditanggapi. Boleh. Ada dari Pak Udin di Tangerang. Selamat siang Pak Udin. Selamat siang. Silakan Pak Udin. Selamat siang Pak Udin. Begini Pak Suhadi, rakyat ini bukan menolak sepenuhnya, tapi harus mendengar juga apa misalnya masukan dari rakyat ataupun dari para istilahnya akademisi ya. Jangan sampai niat baik di tengah jalan ada pihak-pihak yang ngambil keuntungan di situ maksudnya. Dalam artian tujuan Pak Prabowo baik, tapi ada yang menumpangi seperti yang benar diteriakan sama Setio itu kan. Coba kalau nggak diteriakan kan Pak Prabowo selalu kekeh ini baik, nggak tahu ada istilahnya di belakangnya yang nikam dia kan gitu. Satu, kedua begini,
harus ada keseimbangan juga Pak Suhadi. Umpamanya gini, untuk MBG umpamanya 2,5, yang sisanya itu buat gaji guru, kan kasihan juga gurunya ini. Pegawai omprengnya, pegawai MBG-nya satu hari 100.000, gurunya honorer 300.000 sebulan. Kan jadinya istilahnya ada keirian di antara sama-sama anak bangsa. Kalau itu mendingan gua tugasnya nyuci ompreng dia daripada ngajar, tugasnya berat. Kalau salah dikit omelin orang tuanya di bawah jalur hukum. Jadi ada keseimbangan gitu loh, maksudnya itu aja. Terima kasih. Baik Pak Udin, terima kasih Pak Udin sudah menanggapi ya. Nih, Pak Udin. Baik, sebelum ditanggapi Pak Suhadi ada juga Pak Putra di Sumatera Utara. Saya sapa dulu ya. Halo, selamat siang Pak Putra. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Putra, silahkan. Pak Putra, selamat siang. Salam sehat Pak Suhadi. Iya, sepemantauan Pak Suhadi terhadap perkembangan BGN kita ini setelah dari Bu Nani ke Pak Sudaryono ini seperti apa nanti? Apakah akan dia siap nggak ya secara tupoksi mengatasi setiap ini kan lagi bermasalah ya, dijual TTS PPG lah, terus bagaimana SPPG yang bermasalah, yang keracunan yang gitu ya di daerah-daerah. Ini kan pusat ya, ada pengurus pusat, pastinya ada daerah. Tapi di tingkat provinsi, kabupaten, kota, per sekolah itu saya juga nggak tahu apakah terjadi reshuffle seperti ini ya, karena memang di undang-undang gizi nasional kita pun belum ada ya setingkat peraturan presiden, perpu presiden yang memang membuat ini ketika SPPG itu berulah atau nakal dikenakan sanksi hukum ini, pidana ini, diperdata ini, siap ditutup atau sebagainya. Itu nggak ada kita dengar Pak dari narasumber-narasumber yang kita dengar di El Sinta begitu. Itu satu dulu nih ya. Yang kedua Pak, bagaimana niat terhadap efisiensi anggaran ini gini. Artinya ini kan satu hari itu kan hampir 1 triliun ya. Ini menyasar ke semua lintas kementerian yang ada, mengelola kependidikan, ada difabel, ada 3T, Kemendagdasmen, Kementerian Agama, itu kan ada sekolah pondok pesantren, ya yang katanya melibatkan BKKBN dan ini. Itu gimana ceritanya gitu, bahkan kantin sekolah. Apakah makin dikaji lagi, karena ini kan bersangkutan dengan anggaran APBN kita begitu, yang tadi pendengar bilang jangan disebutkan lah istilah makanan gratisnya gitu, atau dari APBN kok. Sekarang yang lagi kerjasamanya Pentahelixnya kan harus kerjasama dengan Kopdes. Kopdes kan programnya Pak Prabowo juga kan, bagaimana dari hasil Kopdes, dari petani, peternak yang 4 sehat 5 sempurna, sayur, buah, itu di drop ke ini. Jangan sampai pasar-pasar tradisional juga jadi membengkak harganya Pak Pak Suhadi gitu kan. Iya. Karena di pasaran sekarang kan ibu-ibu udah teriak nih harga telur ini ketika udah masuk sekolah nih ya kan. Pengendali harga pemerintah juga nggak ngelakukan ini di tingkat BGN gitu atau SPPG. Ini gimana Pak Suhadi dan kawan-kawan di lawan ini mengasih solusi sama Pak Prabowo kalau memang niat program ini mulia kan begitu, tanpa ada embel-embel yang lain gitu. Ini bagaimana kita mondo petunjuk ini supaya program ini yang kita tetap dukung, ini banyak manfaatnya, membuka lapangan kerja, tetapi tetap memperhatikan standar mutu tata kelolanya, standar mutu gizinya, ke masyarakatnya, sanitasinya, dan semua yang kita sebutkan, stunting di 3T gitu, supaya anggaran APBN 1 triliun per hari untuk BGN ini jelas-jelas nyata. Apalagi sekarang lagi reshuffle semua kan, apalagi di tingkat daerah apakah ada terjadi reshuffle, kita belum tahu strukturalnya ini dari pusat ke daerah, dan bahkan undang-undangnya pun nggak ada untuk pidana dan perdatanya gitu. Kita dukung Pak Prabowo, tetapi kalau perangkat-perangkat undang-undangnya ini juga nggak ada, bagaimana kita menggaransi ini berjalan lancar ke depan gitu sampai 2029. Mohon petunjuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putra. Ya, Pak tadi Putra, dari komentar Pak Udin ya tadi di Tangerang, saya review sedikit ya Pak Suhadi ya. Ya, pemerintah ini tetap perlu juga mendengarkan masukannya dari rakyat, juga akademisi dalam pelaksanaan MBG ini supaya berjalan seimbang gitu ya, termasuk memperhatikan kebutuhan sektor lain seperti gaji guru ya. Dan tentunya ini kan juga ada ketimpangan gitu ya Pak Suhadi ya. Dan tadi Pak Putra juga itu saya setuju Pak Udin setuju. Ada juga Pak Putra tadi ya sempat dengan pergantian seperti ini tupoksik untuk menjalankan tugas, bagaimana ini dipertanyakan juga sama Pak Putra terkait persoalan penyelesaian MBG, terutama kalau MBG ini kan juga berdampak ya Pak di harga-harga sembako ya. Kalau di pasar-pasar itu kan harga sembako naik karena ada MBG seperti itu. Kalau kata pedagangnya seperti itu. Silahkan ditanggapi Pak Suhadi. Baik. Ini mungkin Pak Putra dulu nih ya yang boleh. masalah apa namanya
hukum ya, berkaitan dengan masalah penggantiannya juga nih ya. Kalau saya melihat ya, berkaitan dengan masalah hukum, berkaitan dengan tadi Bapak mengatakan bahwa nggak ada peraturan ya, MBG begini-begini, sebetulnya ada Pak. Kan sebetulnya saya juga ada dengar dana 15 kalau nggak salah ya, sekian untuk kepentingan itu kepentingan pekerja kalau nggak salah ya, terus kemudian yang lain untuk dapur, terus kemudian sisanya untuk makan yang memang layak untuk disajikan. Uangnya udah dibagi-bagi gitu kan. Nah kemudian kok nggak ada standar nih berkaitan dengan masalah ini nih? Gimana nih caranya sih untuk menyikapi supaya ada aturan-aturan yang tegas? Sebetulnya begini, ini kan APBN Pak ya. Jadi kalau memang terjadi penyimpangan dalam kaitan ini, itu hari ini udah ke korupsi gitu kan. Jadi undang-undangnya akan diberlakukan itu berkaitan dengan undang-undang korupsi. Nah terus kemudian juga itu kan kalau skala besar, kalau skala kecilnya seperti apa? Ini yang memang perlu kita kritisi berkaitan dengan masalah ini. Seperti misalnya ada uang dijatah 10.000 misalnya, ya kan? Terus untuk untuk bagian ininya berapa, itu yang memang harusnya ada suatu peraturan yang tegas. Kalau kamu untuk sekian belanja MBG-nya misalnya 7.500, ya harus betul-betul terbelanjakan 7.500-nya ini gitu kan. Nah itu ada peraturan-peraturan yang mengikat itu. Kalau enggak gimana? Ada sanksi, apakah MBG-nya ditutup dulu, dapurnya ditutup dulu, atau seperti apa gitu. Ini memang harus ada ketegasan. Saya setuju sekali berkaitan dengan masalah ini. Jadi memang ini juga perlu dipikirkan. Kalau memang nanti kerjasamanya itu masih tetap menggunakan dapur, fasilitas dapur yang ada. Terus juga kalau memang nanti ke sekolah-sekolah, itu juga nanti pemantauannya seperti apa. Benar nggak nyampe berkaitan dengan masalah-masalah pemberian yang sudah dikeluarkan itu. Karena ingat, uang yang dikeluarkan ini sepenuhnya ini adalah APBN gitu. Nah terus kemudian tadi nih berkaitan dengan Pak Udin ya, keseimbangan. Orang kok gurunya dikasih sekian, terus kemudian juga pekerja MBG-nya dapatnya lebih daripada itu. Ini kan memang nggak ada keseimbangan nih di dalam persoalan ini. Nah ini korelasinya jadi beda nih, karena guru ya itu kan kalau nggak salah ASN ya kan. Kalau MBG ini orang-orang yang bekerja di MBG yang di dapur-dapur ini kan kelihatannya kerja seperti kayak honorer gitu ya, yang nggak ada kaitan satu dengan yang lain. Cuma memang kalau kita bicara tentang keseimbangan, memang terjadi ketimpangan gitu kan. Sementara gurunya cuma dapat sekian ya, terus kemudian kalau kita katakan dia honorer, dapatnya misalnya 4 juta, gurunya cuma dapat 1.500.000 misalnya gitu kan. Ini kan terjadi ketimpangan. Ini gimana mengatasinya? Nah ini memang juga kerangka berpikir yang memang harus dipertimbangkan ya. Nah kalau kita bicara tentang gaji guru, tentunya larinya ke APBN lagi. Sedangkan tadi saya udah bilang berkaitan dengan pekerja-pekerja yang ada di dapur-dapur itu kan memang sifatnya dia pekerja honorer gitu ya, yang mungkin udah diperjanjikan setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu kan. Nah ini memang yang harus dipikirkan bagaimana caranya, karena memang sekarang persoalan guru juga persoalan yang sangat krusial gitu ya. Jadi jangan hanya MBG-nya yang diperhatikan, tapi juga kesejahteraan gurunya ini juga seperti apa gitu. Jangan sampai terjadi ketimpangan-ketimpangan. Nah berkaitan dengan masalah penggantian dari Nani SD yang kepada Pak Sudaryono ya, ini tentunya juga kan tadi saya sudah katakan pertimbangan-pertimbangannya adalah politis. Cuma ya saya dulu juga sudah mempertimbangkan nih berkaitan dengan penggantian dari kepala BGN yang lama dengan Nani SD yang ini. Saya pikir bebannya terlalu berat gitu kan. Karena kenapa? Persoalan Nani SD yang itu nggak lepas dari persoalan yang sudah mengemuka pada waktu itu. Adanya dugaan korupsi dan lain sebagainya gitu kan. Walaupun yang bersangkutan bilang, wah saya tidak terlibat, saya sering tidak diajak dan lain sebagainya gitu ya, dalam rapat-rapat skala besar ya. Tapi kenyataannya per hari ini kita dengar tiba-tiba dia mengundurkan diri. Artinya proses hukum berjalan tidak pandang bulu berkaitan dengan masalah ini.
dugaan saya barangkali ya ini ada berkaitan dengan masalah-masalah dugaan korupsi tadi gitu. Tapi terlepas daripada itu, nah bagaimana dengan Pak Sudaryono? Ini kan nggak ada beban politik masa lalu di BGN ini ya. Pure dia datang dari wakil Menteri Pertanian ya, terus kemudian didudukkan di sana. Artinya mereka pure Pak Sudaryono ini bersih gitu ya, kalau kita kaitkan dengan masalah pengelolaan MBG. Nggak ada beban masa lalu. Itu aja pertimbangan saya. Baik Pak Suhadi. Pak Suhadi juga beberapa komentar yang masuk saya bacakan, nanti juga bisa ditanggapi. Ada dari Pak Dewa dari Jakarta Selatan. Lebih mudah kasih uang saja Pak Suhadi lewat kartu ATM yang bisa dicairkan gitu dalam bentuk uang, tapi bisa ditukar gitu ya di Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih dengan telur atau ikan atau sayuran daging gitu ya. Ini kalau melihat usulan ini apakah lebih efisien Pak dibandingkan skema MBG saat ini? Dan pertanyaan saya untuk mengakhiri talk kali ini ya, mungkin ada pesan juga terhadap kepemimpinan Pak Sudaryono di BG ini agar programnya tentunya bisa juga semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Silahkan Pak Suhadi. Oke. Nah ini memang menjadi banyak persoalan-persoalan ya yang sangat krusial ya berkaitan dengan masalah MBG. Karena dapur itu nggak bisa dipisahkan dari program yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Karena dapur itu sudah dibangun dan lain sebagainya. Kalau ini nggak dilanjutin ya, orang-orang yang punya dapur, orang-orang yang udah keluarin duit, keluarin modal dalam kaitan ini, kalau semuanya dihapuskan terus diarahkan pemberian langsung seperti tadi dikatakan ya, ini juga akan menimbulkan bahaya gitu kan. Karena kenapa saya katakan bahaya? Karena mereka rata-rata yang punya dapur itu pasti punya kontrak kerja ya. Kalau kontrak kerjanya itu diingkari ya, misalnya kontrak kerjanya 5 tahun ya, ternyata baru 6 bulan ya kan, kemudian diputus dan lain sebagainya. Ini kan kasihan juga dalam persoalan ini. Nah, untuk memberikan keseimbangan seperti itu ya, dapur ya tetap jalankan. Tapi dapur-dapur yang nakal nggak perlu dijalankan lagi, nggak perlu dilanjutkan lagi ya. Tapi dapur yang memang selama ini bekerja dengan baik dalam rangka penyaluran makan gizi gratis ini ya dilanjutkan ya. Sekali lagi, yang dapur yang memang nakal atau memang setengah nakal atau memang tujuannya memang cuma cari duit di situ ya, ya saya pikir nggak perlu dilanjutkan, tutup aja yang seperti itu gitu kan. Karena memang sudah ada tindakan kan. Tapi yang baik tetap lanjutkan. Nah, berkaitan dengan pemikiran bahwa nanti perlu langsung diberikan. Nah, tadi juga kan kita udah bahas juga ya, ini nanti kan pemerintah juga akan melirik kantin sekolah. Mungkin juga orang tua murid yang disertakan dalam makan gizi gratis ini gitu. Baru wacana ya, ini nanti wacana ini tetap harus dipandang sebagai suatu kebaikan gitu ya. Karena saya yakin kalau itu dilibatkan kantin sekolah kan nggak mau juga dong anak muridnya sampai keracunan dan sebagainya. Atau orang tua, nggak mungkin dong orang tua ngeracunin anaknya ya. Itu pasti akan lebih positif ke sana. Tapi sekali lagi, berkaitan dengan dapur yang sudah ada, ini nggak bisa sekonyong-konyong dimatikan. Karena kenapa? Yaitu tadi, kan saya juga dengar ya, mereka punya kontrak kerja kepada PGN. Kalau punya kontrak kerja, kalau ini nanti semuanya dihilangkan, pemerintah akan akan menimbulkan gugatan-gugatan di mana-mana yang nantinya juga akan merepotkan dan tentunya juga kasihan orang-orang yang selama ini bertikad baik. Harus kita hormati yang bertikad baik itu gitu. Ya, pesan saya ke Pak Sudaryono, selamat bekerja Pak ya, dan mudah-mudahan ke depan program Presiden berkaitan dengan makan gizi gratis ini ya memang betul-betul terakomodir dari berbagai segi sepanjang memang itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Terutama Pak, fokuskan 3T itu Pak ya. Itu karena paling penting di situ sebetulnya. Dan kalau nggak salah program awalnya kan memang di daerah-daerah 3T ya. Itu nanti tolong dipikirkan bagaimana memproses itu, karena tempo hari juga saya pernah dapat testimoni dari orang yang mempunyai program bagaimana memberikan makan gizi gratis ini kepada wilayah-wilayah 3T. Bukan hanya sulit, tapi juga permodalan yang sangat besar dalam kaitan ini. Tentunya juga ya, karena memang itu juga menjadi suatu kebutuhan,
wilayah-wilayah 3T, yaitu harus menjadi skala prioritas. Karena Presiden pasti akan bangga kalau itu memang bisa terelaborasi dengan baik. Terima kasih. Baik Pak Suhadi, terima kasih Pak Suhadi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Radio El Sinta. Selamat siang Pak Suhadi, sehat selalu. Siang. Demikian perbincangan kami bersama relawan Prabowo Gibran yang juga koordinator Tini Hukum Merah Putih C. Suhadi. Dan terima kasih juga kepada pendengar El Sinta yang sudah menyampaikan komentar dan masukan dan via telepon tadi sudah ya. Dan terima kasih yang belum dibacakan komentarnya banyak sekali di TikTok. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. El Sinta News and Talk.